Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Yeni Rohma. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 12, yakni tentang dimensi 3. Yang mana subbabnya yakni tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam sebuah dimensi 3. Adapun definisi titik adalah suatu yang memiliki kedudukan, tetapi tidak memiliki ukuran. Titik juga tidak memiliki besaran dan dimensi. Nah, kayak ini titik A, titik B. Nah, biasanya untuk lambang titik itu hurufnya kapital atau huruf besar. Sedangkan garis adalah kumpulan dari beberapa titik yang memiliki ukuran panjang dan berdimensi 1. Seperti ini. Kumpulan dari beberapa titik. Nah, dari A sampai B ini sebenarnya ada beberapa titik. Akhirnya saking banyaknya titik hingga dia membentuk sebuah garis. Nah, dan garis ini memiliki ukuran panjang serta dia berada pada dimensi 1. Garis ini bisa diperpanjang baik kanan ataupun kirinya. Next, sedangkan bidang itu terdiri dari lebih dari satu garis. Contohnya di sini saya punya bidang A, B, C, D. Lah, bidang A, B, C, D yang saya punya ini terdiri dari 4 garis, yakni garis AB, garis BC, garis CD, garis AD. Makanya dia akan membentuk sebuah bidang jika dia terdiri dari beberapa garis atau lebih dari satu garis. Nah, bidang itu sendiri memiliki ukuran panjang. Serta memiliki ukuran lebar. Sehingga bidang dapat dikatakan dimensi 2. Next, kita lanjut ke kedudukan titik pada garis. Nah, kedudukan titik pada garis ini ada 2. Yang pertama, yakni titik terletak pada garis. Contohnya di sini ada garis. Untuk lambang garis biasanya menggunakan huruf kecil. Seperti di sini ini yang saya punya ini adalah garis M. Makanya untuk garis kita lambangkan huruf kecil. Nah, di sini ada sebuah titik A, pas berada pada garis M, sehingga titik A ini terletak pada garis M. Next, untuk kedudukan yang kedua, yakni titik terletak di luar garis. Sini saya punya garis N, lah sama ada sebuah titik B. Titik B kan berada di luar garis N, sehingga titik terletak di luar garis. Next, kedudukan titik terhadap bidang. Untuk kedudukan titik terhadap bidang juga ada 2. Yang pertama, titik berada pada bidang. Nah, letak titik pada bidang selama titiknya itu berada pada bidang. Contohnya di sini saya punya titik X. X-nya kan berada di dalam bidang. Bisa juga berada pada garis. Pada garis bidang ini dia juga dapat dikatakan titik berada pada bidang. Untuk kedudukan yang kedua, yakni titik berada di luar bidang. Sudah jelas berarti titiknya berada di luar bidang. Seperti di sini ada titik Z berada di luar bidang. Next, untuk kedudukan garis terhadap bidang, dia ada 3. Yang pertama, garis terletak pada bidang.
Garis dikatakan terletak pada bidang jika ada dua garis yang dilalui garis pada bidang. Contohnya di sini AB. AB ini kan terdiri dari dua titik yang dilalui garis pada bidang. Contohnya lagi BD. Nah, BD juga garis yang terletak pada bidang. Ada lagi BC, CD, AD. Termasuk contoh-contoh garis yang terletak pada bidang. Next, kedudukan yang kedua yakni garis memotong atau menembus bidang. Karena ada satu titik yang dilalui garis pada bidang itu atau dinamakan titik tembus. Contohnya di sini ada garis MN. Ini menembus bidang ABCD. Mohon maaf, seharusnya untuk yang garis yang lurus ini seharusnya putus-putus ya, karena ini tertutupi oleh bidang. Jadi di sini titiknya, ini titik tembusnya. Jadi titik ini titik yang menembus garis MN terhadap bidang ABCD. Untuk kedudukan yang ketiga, garis sejajar bidang. Jadi garisnya walaupun diperpanjang sejauh apapun, garis itu tidak akan pernah memotong ataupun menembus bidang tersebut. Maka dari itu, garis itu dinamakan garis yang sejajar terhadap bidang. Mana garis itu juga tidak terletak pada bidang. Di sini contohnya garis PQ. Lanjut, kedudukan bidang terhadap bidang lain. Ini juga nanti ada 3 kedudukannya. Untuk kedudukan yang pertama adalah dua bidang saling sejajar. Yang pertama di sini saya punya bidang ABCD. Next. Ada juga bidang KLMN. Nah, bidang ini sejajar. Jadi walaupun bidang ini tidak ada titik potong. Tidak ada satupun titik yang berpotongan ataupun garis yang berpotongan. Maka dua bidang tersebut dikatakan sejajar. Untuk kedudukan yang kedua, dua bidang saling berpotongan. Di sini saya punya bidang JKLM. Untuk bidang JKLM, di sini saya kasih bidang lagi. Nah, di sini ada bidang lagi LMNO. Nah, jadi dua bidang ini dikatakan berpotongan karena terdapat garis perpotongan bidang, yaitu garis persekutuan yang merupakan bagian dari kedua bidang. Garis itu yakni garis LM. Next, untuk kedudukan yang ketiga, dua bidang saling berimpit. Untuk dua bidang saling berimpit ini berarti titik yang terletak pada kedua bidang itu sama. Contohnya di sini saya punya bidang ABCD, atau yang pertama saya kasih nama bidang alfa, yang kedua saya kasih nama bidang beta. Lah dari bidang alfa sama beta ini ternyata titik-titik sama garis-garisnya itu sama. Atau secara nggak langsung nempel plek. Lah itu berarti dia dikatakan saling berimpit. Sekian untuk penjelasan awal tentang dimensi 3, kedudukan titik, garis, dan bidang. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.